Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Bapak Ibu rahimakumullah yang saya muliakan, para orang tua kami, para ustadz, pengurus Masjid Al-Ikhlas. Kalau dulu namanya Masjid Paripurna Al-Ikhlas. Beserta pengurus Imam Ustadz Ardion. Kami sama-sama sebetulnya di sana, Pak, di Labu Baru, ya. Sama-sama di sana beserta ibunda semua yang hadir. Yang penting semangatnya. Itu yang penting, semangat beribadah. Dalam kondisi apapun kita tetap bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ardian tadi sudah cerita, dia mulai dari bujang di sini gitu. Tinggal di masjid ini, terbayang saya juga begitu dulu, Ustaz. Tapi kan tidak dapat istri sekitar sini ya. Alhamdulillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ini pertemuan awal. Kalau masjidnya IKMI saya nggak pernah datang karena saya di FDI. Sering datang kalau Jumat itu di masjid. Kalau belakang Al-Maghfirah paling ya. Kalau enggak Baitur Rahman, Sabilul Jannah kalau daerah sini, Darussalam, itu biasanya Istiqlal. Kalau di sini memang pertama ini kita ketemu malam ini. Nama tadi Irwan Zalpani, kami biasa di sana sama Ustaz Ardion, tapi beliau di IKMI, saya di FDI. Pekerjaan sehari-hari menghalalkan yang haram itu, Ustaz. Menghalalkan yang haram. Itu apa kira-kira tuh, Bu? Ada kerja orang tuh menghalalkan yang haram. Apa biasanya tuh? Cepat kalau apa cepat dia tuh menikahkan. Pakwa bahasa gitu ya kan? Saya aktivitas di KUA. Tapi kalau di sini udah ini semuanya nampaknya, ada lagi yang perlu ya. Termasuk Pak yang tinggal di masjid, ustadznya. Masih bujang Ustaz? Kirain kepenakatnya tadi. Pengawal ya. Alhamdulillah. Ya. Harus menikah. Menikah itu syariat agama. Ya, jangan kalah sama tuk walid tuh. Kalau walid itu banyak ya. Kita kadang maka menikah itu sunnah Rasulullah. Tapi cukup satu saja, tidak boleh nambah lagi. Kalau saya sama Ustaz Ardian itu udah kena udah pinang satu itu. Kalau udah terancam pekerjaan kita kan, tidak bisa lagi. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sekedar muqaddimah, kajian kita khusus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih. Karena fikih ini bagian dari tuntunan agama. Talabal ilmu faridatan ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu difardukan. Jadi bahasanya bukan wajib lagi, fardu, faridah.
Kalau kalimatnya faridah itu ain, berarti setiap individu. Penekanan di hadis itu ada lagi wal ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi kalau dalam masalah ilmu tidak ada beda gender di sini. Laki-laki muslim, perempuan muslimah sama haknya untuk menuntut ilmu. Faridah. Karena itu wajib. Pertanyaannya hari ini, ilmu yang mana? Yang wajib itu ilmu yang mana? Maka dalam kitab Ta'alim Muta'alim disebutkan al-ilmu ilman. Ilmu itu ada dua macam. Ilmul adyan, ilmul abdan. Kalau bahasa kitanya ilmu umum, ilmu agama. Bukan. Kalau kitab bahasanya tidak seperti itu. Ilmul abdan, ilmul adyan. Ada yang disebut dengan ilmul abdan, ilmu hajat orang banyak. Wa ilmul adyan, ilmu pokok agama. Inilah pembagian ilmu. Ma huwa ilmul abdan? Ilmu abdan itu adalah ilmu yang berhajat orang banyak selain pokok agama. Kedokteran, kepolisian, seluruh cabang-cabang ilmu itu disebut dengan ilmul abdan namanya. Dan itu masuk kategori ilmu. Makanya umat Islam tidak boleh kita alergi dengan ilmu apapun, termasuk bahasa Inggris. Kalau ada ustaz mau bilang, oh tidak usah belajar bahasa Inggris, itu bahasa munafik. Salah. Itu ilmu. Untuk apa kita tahu ilmu bahasa Inggris, ilmu Mandarin, ilmu segala macam? Bisa dijadikan lahan dakwah. Sangat bermanfaat sekali. Ya. Jadi tidak ada dikotomi dalam Islam itu tentang ilmu. Karena semuanya disebut dengan ilmu. Cuman faridahnya yang mana? Ilmu abdan ini hukumnya lebih kepada tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Tapi kalau ilmu adyan itu yang disebut dengan faridah. Itu fardu ain Bapak Ibu. Tidak bisa kita, wajib kita belajar. Wajib kita tahu. Ma huwa ilmul adyan? Apa yang dimaksud dengan ilmu adyan? Maka para ulama membagi ilmu adyan itu kepada 3 hal. Dasarnya hadis Rasulullah SAW yang juga pernah saya sampaikan, ketika beliau duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, kalau tidak salah hadis kedua. Kalau hadis pertamanya innamal a'malu, hafal kita semua itu. Sesungguhnya setiap perbuatan itu dimulai dengan niat. Muncul hadis kedua. Apa? Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya, duduk melingkar. Mereka diskusi. Hadis itulah dulu masjid itu fungsinya tidak hanya ibadah. Setelah sholat mereka diskusi, melingkar menghadap Rasulullah. Para ulama menyebut di situ duduk mereka punya adab dengan Nabi. Adab sahabat duduk dengan Nabi itu duduk tawarruk. Duduk tasyahud akhir tapi terbalik. Kalau tasyahud akhir kan sebelah kiri yang kita taruh ke samping. Kalau tawarruk, adab sahabat kepada Nabi yang kanan. Tapi intinya mereka duduk itu bersimpuh. Dari hadis ini dapat digambarkan Nabi juga begitu. Maka ketika ngumpul-ngumpul tadi, datang seorang laki-laki, anak muda, pakai baju putih, siyabu abyad dalam hadis tadi. Kita langsung saja pemahaman hadisnya. Siyabul abyad, pakaian anak muda tadi pakai pakaian putih, seperti jubah lah kira-kira. Seperti manusia. Tiba-tiba mengucapkan salam, langsung menghadap kepada Rasul. Padahal Rasulullah di depan, sahabat saja tidak berani. Tapi dia tiba-tiba maju dan dia meletakkan ujung lututnya dengan ujung lutut Rasulullah. Akan nampak bersimpuh tadi itu. Dia datang duduk bersimpuh, jadi seolah-olah dia duduk meletakkan lututnya berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. An Umar ini langsung diriwayatnya yang menengok Umar, karena Umar hadir di situ.
Kemudian dia meletakkan yadaihi ala fahs. Dia meletakkan dua tangannya ke atas paha Rasulullah. Berarti duduk seperti orang saling berhadapan. Kalau bahasa sekarang, kalau orang tua itu seperti orang sedang ijab kabul. Biar bebas bergerak. Kan sama bunyinya sama. Kalau sama bunyinya mantap. Sama suaranya Pak ya. Lebih besar ya. Jadi ketika laki-laki tadi datang, sahabat itu terperangah aja nih, tiba-tiba kenapa berani kan? Langsung datang kepada Rasulullah, duduk di hadapan Nabi. Ya seperti orang ijab kabul di lantai lah, kan ada pemanikah di masjid. Kan ijab kabul itu Bapak dengan calon menantu tadi kan. Duduk seperti itu Rasulullah menghadap. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad." Dia langsung menyebut nama Muhammad. "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Anil iman yang pertama. "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Hai Muhammad, ceritakan kepada saya apa itu iman. Apa jawab Rasulullah ketika itu? Al-iman an tu'minu billah wa malaika wa kutubi wa rusuli wa malaikati wa khair wa qadri khair wa syir wa yawmal qiyamah. Nabi menerangkan rukun iman ada berapa, Bu? Ini dasar ini sebelum kita belajar. Rukun iman ada berapa? 6. Dari TK sampai sekarang kita belajar rukun iman 6. Mana dasarnya? Hadis inilah dasarnya. Apa kata orang pemuda tadi? Sodakta, betul engkau hai Muhammad. Sahabat semua terdiam. Inilah bakul pertama ilmu yang difardukan tadi. Faridah. Ketiga tadi Pak. Inilah bakul yang pertama. Maka ulama menyimpulkan bahwa yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah itu masuk ke dalam wilayah tauhid, disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu tentang Allah, malaikat, tentang hari kiamat, tentang yang gaib, qada dan qadar. Ini wilayah tauhid. Ini hukumnya wajib kita belajar. Dan hukum wajib belajar tauhid itu wajib. Maka orang-orang tua kita dulu sederhana saja Pak. Mereka belajar akidah, namanya akidah 50. Aqidatul Khamsin, kitabnya cuma kitab Kifayatul Awwam, kadang-kadang tipis. Tapi mereka hafal tentang sifat yang wajib bagi Allah. Berapa sifat yang wajib bagi Allah? 20. Yang mustahil 20. Yang harus 1. Wajib bagi Nabi 4. Wajib bagi Rasul 4. Yang harus 1. Ini disebut dengan ilmu tauhid. Datang orang sekarang, itu tidak benar tauhid seperti itu. Masa Allah disebut sifatnya 20? Allah tuh bukan punya sifat 20. Nama Allah saja 99, sifatnya pemahaman akidah sesuai dengan hukum akal yang kita wajibkan kepada Allah itu, supaya keyakinan kita mantap, disebut dengan sifat 20. Maka jangan salah kaprah. Ketika kita belajar wujud ada, berarti selain Allah tidak ada. Terus kita kan ada Ustaz, kita ada yang diadakan. Nah, situlah pemahamannya. Allah kidam. Apa arti kidam Pak? Apa arti kidam? Bu, apa arti kidam? Masih hafal sifat 20? Arti kidam apa Ustaz? Ada, tidak ada permulaan. Ada Allah la awal. Ada Allah itu tidak ada awal. Bukan bahasa paling awal. Ada Allah, tidak ada awal. Ada Allah, tidak ada akhir. Berarti abadi. Jadi bukan Allah itu wajib punya sifat 20, tidak. Setelah ulama-ulama tauhid merangkumkan supaya keyakinan akal kita dimantap untuk beriman, maka dikajilah, dirangkum menjadi 20 sifat. Kalau sifatnya banyak, penyayang, sifat Allah, pengasih, ya kan?
banyak namanya pencipta. Tapi kalau dalam urusan iman, supaya mudah kita orang awam ini memahaminya, maka dibuatlah sifat-sifat tadi oleh ulama. Dan itu hukumnya fardu wajib. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan sesuatu. Oh, muncul sekarang itu orang-orang Asy'ariyah, orang-orang khurafat, orang-orang syubhat tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya. Sehingga mereka harus sesuai dengan aslinya. Ketika Quran mengatakan tangan, berarti Allah punya tangan. Pernah Bapak dengar itu? Berarti Allah punya wajah. Oh, dibantah. Allah punya tangan. Apa dalilnya? Ya Allah. Tapi kan ada kalimat laisa kamitslihi, Allah tidak sama dengan sesuatu. Berarti kalau Allah punya tangan sama dengan oh, dijawab. Allah punya tangan tapi tangannya tidak sama dengan tangan manusia. Definisi tangan itu apa? Maka perlu belajar takrif namanya. Apa definisi tangan? Kira-kira definisi tangan itu apa, Pak? Ini punya jari, punya kuku kan? Karena punya jari tangan namanya, Pak. Berarti ketika Allah kita disebahkan dengan tangan, takut kita jangan-jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Perlu ilmu di sini. Nah, itu bakul yang pertama, kita persingkat. Bakul yang kedua, bertanya pula orang pemuda tadi, ya Muhammad. Ini masih dulu ini berhadapan dari hadis tadi. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, cerita kepada saya tentang Islam. Apa itu Islam? Apa kata Rasulullah menjawab? Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa atuz zakah wa tasumu Ramadan wal hajj man istata'a ilaihi sabila. Berapa rukun Islam itu? Inilah hadisnya. Sahih dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab. Ketika berbicara syahadat, salat, zakat, haji, puasa, muncul ilmu yang kedua. Bakul yang kedua, kalau kita istilahkan bakul, muncul bakul yang kedua. Itu disebut dengan ilmu syariah. Pertama disebut ilmu akidah, tauhid namanya, Pak. Yang kedua disebut dengan ilmu syariah. Kalau berbicara syariat namanya fikih. Maka ilmu syariat itu adalah fikih, karena fikih terbagi 4. Ada fikih ibadah. Apa fikih ibadah? Itu salat, puasa, zakat, haji. Ada fikih muamalah, jual beli, dagang, riba, segala macam, pinjam meminjam. Itu namanya fikih muamalah. Atau namanya fikih saksiyah, fikih hukum keluarga, nikah, tolak, li'an. Dia mengatakan mama sama istrinya, apa hukumnya? Itu ada dalam fikih. Termasuk anak, termasuk adopsi, termasuk waris, termasuk wali nikah. Itu namanya fikih saksiyah. Dan yang keempat, fikih jinayah, hukum pidana. Tapi kita tidak, karena hukum negara kita hukum positif. Yang mana yang fardu ain adalah fikih ibadah. Itu yang fardu ain, Pak. Kalau muamalah itu ada ahli-ahlinya. Banyak yang ahli. Nah, mungkin kita paham tentang hukum jinayah, ya, hukum keluarga, tapi kita perlu belajar. Tapi yang pokok fardu ain itu adalah fikih ibadah. Sudah 2 bakulnya. Setelah itu sodaqtah, benar engkau hai Muhammad. Ada 2 kali dia bilang, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Berarti seperti mengajar, seperti mengajar Rasulullah. Kemudian ditanya yang ketiga lagi, ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Hai Muhammad, ceritakan kepada saya tentang ihsan.
ihsan. Apa itu ihsan? Apa jawab Rasulullah ketika itu? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Andai engkau tidak bisa melihat Allah, ingat Allah melihat engkau. Ini bakul yang ketiga. Itu yang disebut dengan akhlak. Tapi akhlak ini lebih kepada mempelajari ilmu rasa. Ilmu rasa dalam ibadah. Kalau mantap tauhid imannya, benar syariatnya, dia akan mendapatkan rasa ibadah. Disebut dengan muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa dilihat Allah. Karena banyak orang yang beribadah tapi tidak merasa dilihat Allah. Rajin sholat, rajin puasa, tapi korupsi. Ya, ada nggak ustaz yang korupsi? Rajin ibadah, rajin sholat. Ada kasus Pak di Padang itu, rajin ibadah, rajin sholat, ketua masjid ditilaknya piti masjid 80 juta. Hilang habis itu. Apanya yang hilang? Imannya mantap, syariatnya mantap, rasa tidak ada, akhlaknya hilang. Maka tiga yang ilmu ini wajib kita ketahui. Tapi kenapa ayat Al-Quran itu mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat, kasih sayang bagi sekalian alam. Justru bakul ketiga yang jelas di sini. Ilmu kasih sayang, rasa. Ini masalah hati. Kalau berbicara akhlak, apa yang ada di dalamnya, Bu? Ikhlas, rendah hati, ya, tawadu, apa lagi? Merasa tidak sombong, khusyuk dalam ibadah. Makanya banyak para ulama dulu mengatakan banyak orang yang amalnya banyak itu akan sia-sia kalau seandainya hatinya masih maksiat. Kan dalam maknanya itu, Pak. Percuma amal banyak. Saya kutip dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, percuma amal ibadah kita banyak tapi hati kita masih maksiat. Percuma ibu rajin ke masjid tapi masih senang menengok tetangga susah. Nampak orang susah ketawanya. Tak ada guna ibadahnya, Bu. Di mana ilmu akhlak rasa kita? Ya, menengok orang jatuh ketawa, la ilaha illallah. Menengok orang membangun, sosak Allah, ibu. Tahu sosak Allah? Nafas itu sesak untuk naiknya, berarti tidak terjaga yang di dalam tadi. Kapan ikhlas akan muncul? Kalau kita sibuk beribadah hanya untuk pencitraan. Ya banyak ini pencitraan, Pak. Ya. Apa orang yang tidak mempunyai ilmu ihsan ini? Ibadahnya beda ketika depan orang banyak, kalau ketika sendiri. Kalau depan orang banyak, la ilaha illallah, takwanya luar biasa. Tapi kalau sudah sendiri, berarti muraqabahnya belum merasa dilihat oleh Allah. Itu ihsan tadi. Maka ilmu din, ilmu adyan berpatok kepada tiga hal tadi. Tauhid, akidah, syariat, fikih, akhlak, kajian hati. Atau bahasa ulama dulu tasawuf. Dan itu pun hari ini sudah mulai disalah-salahkan. Banyak menyalah-nyalahkan sekarang. Oh, tasawuf itu ilmu khurafat katanya. Imam Al-Ghazali itu bukan ulama khurafat. Muncul karyanya Ihya Ulumuddin. Oh, tidak ada di hadis Nabi, sehingga beliau membuat masalah kitab tentang hati manusia. Apa kata Imam Al-Ghazali? Setelah saya telusuri, rupanya ada 10 pintu hati ini ketika saya tak masuk.
Datang orang sekarang, oh nak benar itu. Salah, jangan baca kitab Ihya Ulumuddin. Enak betul, Imam Al-Ghazali itu orang hafal hadis, hafal Quran, bukan ulama sembarangan. Tapi mudah sekali orang sekarang memprotes, membuang, menghina kitab yang beliau karang hari ini. Itulah. Maka beliau mengatakan tanda-tanda hati yang sehat itu apa? Yatalazzus bil ibadah wa yata'allam bil ma'siyah. Kalau orang yang mempunyai ilmu rasa itu, kata beliau, ketika beribadah sehat, senang hatinya. Tapi ketika dia berbuat maksiat, sakit hati tadi, risih, risau. Di mana ilmu itu? Itu yang disebut dengan ihsan tadi. Ya ada dasarnya. Maka 3 bakul tadi Bapak Ibu, tauhid, pelajarilah nanti cari ustaznya. Cari yang ilmu akhlak, ngajilah ke ustaz-ustaz yang dibilang akhlak. Kebetulan malam ini kita masuk kepada ilmu yang kedua tentang fikih. Maka kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan fikih itu dengan bab salat. Bab salat, karena setelah syahadat kan salat tadi. Nah, disebut dengan ilmu fikih, dan itu fardu ain, wajib kita ketahui. Karena saya prihatin juga Bapak Ibu, kami di KUA itu kan mensurvei itu sebelum ustaz dulu, sebelum nikah di PP4 nak ikut kan PP4 di screening sama kuahnya. Saya itu belum ada ya. Sekarang kan udah ada itu. Tapi mungkin karena ustaz tuh tahu dia ustaz, ini tak terlalu ketat screeningnya. Kita juga nengok orang itu, kalau yang nikah itu di masjid itu tak terlalu kita apakan kan. Ya udah terus saja PP4 ustaz. Sama dengan mengajar kuda berlari, itu istilahnya. Karena dia udah paham. Tapi Masya Allah hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dari yang nikah itu banyak yang sangat awam dengan ilmu fikih. Itu baru masalah, kadang-kadang masalah jinabah, mandi junub, dia S1. Ya, bukan tidak sarjana. Kita panggil kan, kita tes itu. Kamu tahu cara mandi wajib? Tahu Pak gua, katanya. Berapa rukun mandi wajib? Udah mengango ya tuh. Berapa rukun mandi wajib? Ada yang jauh tuh Pak, sabun, sampo, gitu. La ilaha illallah. Ada sabun, ada sampo. Nggak tahu dia rukun mandi wajib. Bahkan yang aneh, pengalaman saya pribadi sebagai kepala KUA, hafiz Quran. Kamu berapa hafiz Quran? 10 juz. Masya Allah, saya bilang. Yang perempuannya juga hafiz Quran, karena dia dididik di tahfiz, bukan pesantren, tapi ada guru liqa tahfiz. Saya tanya backgroundnya apa? SD, SMP, SMA. SD, SMP, tapi bagus Qurannya. Saya tanya rukun wudu berapa? Tak tahu dia. Tak tahu rukun wudu. Rukun salat di mana? Tak terlalu tahu, karena kadang ada yang utama tapi tidak dipelajari. Awam sekali. Belum lagi masalah mandi jenabah, hak kewajiban suami istri, rukun mandi, wajib mandi, syarat mandi. Ya, banyak yang nggak paham hari ini. Banyak yang nggak paham. Ya, berapa rukun mandi Bu? Saya tes ibu-ibu ini. Rukun mandi berapa Bu? Alah deh. Berapa rukun mandi? Arkanul ghusl. Rukun mandi ada berapa? Rukun salat paling betul. Rukun salat berapa? 3 boleh. Dari nenek moyang kita dulu kan, rukun salat itu 13. Ada yang menyebut 14, ada yang menyebut 18, tapi semuanya betul. Yang menyebut 13 ketika sujud tumaknina pada sujud. Jadi disatukannya. Yang menyebut 14 ada tambahan 1 rukun, tumakninah di setiap rukun. Kan jadi 14 dia. Ada yang membuat 18, dia sebut tumakninah pada rukun, tumakninah pada sujud, tumakninah duha. Jadi 18.
Nah, ini rukun sholat. Terus di mana letak niat? Nah, itu salah satu contoh masalah hukum fikih. Kita tes dulu yang pertama. Mulai dengan bab salat. Ma huwa salat? Apa itu yang dimaksud dengan salat? Lughatan ad-du'a, secara lughawi, secara etimologi, secara bahasa, salat itu doa. Salat itu zikir. Maka orang berzikir maknanya sama. Berzikir kepada Allah. As-salatu li zikri. Salat itu untuk mengingatku kata Allah. Wa syar'an, secara terminologi atau syara, aqwalun wa af'alun makhsusatun mufattahatun bitakbir wa makhtatatun bitaslim. Yang dimaksud dengan salat, aqwal perkataan, af'al perbuatan, dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, itu yang salat definisi, Pak ya. Berarti salat dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Sekarang banyak orang membid'ahkan as-salatul janazah. Tak ada dibuat Nabi, haram. Pernah dengar? Itu alasan orang tuh mengharamkan itu apa? Menambah-nambah sholat. Sholat tak boleh ditambah-tambah. Apalagi tarawih, as-salatu tarawih rahimakumullah. Tak ada dibuat Nabi. Itu menambah-nambah sholat. Tanya apa definisi sholat? Dimulai dengan, ditutup dengan salam. Berarti as-salatul jami'ah dalam sholat atau luar sholat? Nah, siapa yang menambah sholat? Siapa yang menambah sholat? Tak ada. Daripada kita ngomong, ayo bapak ibu kita berdiri, tarawih mau dilaksanakan. Bagus yang tadi kalimatnya lagi kan? As-salatul jami'ah rahimakumullah. Seperti i'lan, pemberitahuan. Di mana letak haramnya? Nah, makanya kita harus berbicara definisi dulu. Apa definisi sholat? Kecuali imam Allahu Akbar, balik imam belakang. Salatul jami'ah itu baru nambah sholat. Ini tak ada sholat yang ditambah. Karena dimulai dengan takbir. Definisi sholat itu dimulai dengan sebelum takbir itu terserah orang mau ngapain. Mau berdoa dulu, ya, mau mengamankan anaknya dulu. Tak ada. Kalau tak bid'ah semua nanti, Pak. Semua kalimat-kalimat itu. Karena dia tidak pernah menambah sholat. Habis itu apa yang dibuat Rasulullah itu tidak semua dilarang oleh Nabi. Apa contohnya? Nabi sholat Allahu Akbar. Rasul kan Allah mabait. Ada jamaah yang baca kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa sampai akhir. Nabi tidak pernah buat itu dan Nabi tidak pernah mengajarkan. Setelah salam, Nabi menghadap ke belakang. Siapa tadi yang bicara seperti itu tadi? Siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Apa kata sahabat? Saya ya Rasulullah. Tahu tak kata Nabi, ketika engkau mengucapkan kalimat itu, aras terbuka, aras tergetar dan terbuka. Tak ada. Itu siapa yang bilang tadi itu tidak pernah kata Nabi? Kan tak. Jadi kadang-kadang kita terlalu banyak menyalahkan tapi tidak menengok inti persoalan. Banyak tak orang yang membid'ahkan Maulid, Pak? Acara Isra Mi'raj. Banyak orang, oh tak boleh Isra Mi'raj. Tapi kalau takbir akbar boleh tak? Boleh. Isinya sama tak? Jadi kita terjebak oleh casing. Padahal hukum itu takluk dengan isi. Saya bimbingan tesis dulu dengan Abuya Dr. Mawardi, Muhammad Saleh. Itu membimbing saya dulu di tesis. Itulah beliau cerita. Saya undang Ustadz dari Madinah. Tahulah Ustadz dari Madinah kan? Ustadz dari Madinah itu tokohnya itu saya undang, kata Ustadz Dr. Mawardi. Saya penterjemahnya. Tertulislah seperti itu acara Isra Mi'raj. Dia kena tahu tulisan bahasa Indonesia. Di acara apa? Masalah Qasasul Anbiya, sejarah Nabi. Itu beliau cerita ke kami. Habis itu
Ya Syekh, kata dokter tadi kan, apa hukum acara Isra Mi'raj? Enggak boleh. Bid'ah yang tadi itu Isra. Kalau model kok Isra Mi'raj boleh katanya. Jadi pikiran orang tuh dikiranya Maulid Isra Mi'raj tuh banyak yang melanggar syariah. Jadi kita kadang-kadang terjebak, tidak sama Maulid kita dengan Maulid di Iran. Iran ada Maulid juga nama tapi mukul-mukul. Maka jangan meletakkan hukum sebelum menengok isinya. Kadang-kadang kan casing aja yang diisi kan sama kan? Tidak ada yang melanggar syariah. Kayak halal bihalal, acaranya apa? Tausiah, salam-salam. Tidak ada yang melanggar syariah. Cuman kadang-kadang kita ini terlalu di akar rumput ini yang banyak. Di akar rumput sampai yang di atas-atas tak ada masalah kadang-kadang. Biasa saja. Saya banyak nikahkan orang. Kan macam-macam mazhabnya yang saya nikahkan itu. Ada yang mazhabnya ada perempuan itu sedikit pun boleh. Pas mau ngasihkan mas kawin, mana calon prianya? Wanitanya di dalam. Terus gimana mas kawinnya? Saya bilang diantar langsung oleh suami. Masuk suami itu ke kamar ngantar mas kawin tadi. Orang tidak keluar dia. Ya udah saya pulang lagi. Udah keluar. Kadang kan macam-macam juga. Ya. Kita menikahkan orang itu tergantung selera, sangat menghargai. Tidak boleh berdoa, ya udah kita tidak doa. Kita menghargai. Memang komunitasnya mungkin tidak boleh doa sama-sama. Kita hargai kalau itu pendapatnya. Cuma kalau terlalu banyak pula aturan, ya udah tidak usah aja jam kabul langsung aja. Nah itu kadang-kadang. Maka tidak boleh kita terlalu menyalahkan sebelum menengok. Sama dengan sholat tadi, dibilang menambah-nambah sholat. Tanya dulu apa definisi sholat. Dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Nah, ditutup dengan salam di sini. Pokoknya di dalam rangkaian takbir dan salam itu tidak boleh menambah. Nah, memang tidak boleh menambah. Harus ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sedikit lagi. Wal mafrudat al-ainan khamsun. Kaji kita mudah. Salat itu yang wajib berapa, Bu? 5 waktu. Fi kulli lailatin wa lailatin. Pada setiap hari dan malam. Oke, besok kita lanjutkan khusus fikih, Pak ya. Ini karena prolognya harus kita mulai dulu dari mukaddimah. Oke, insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas salat ini secara mendetail. Tapi mohon maaf, kitab yang saya pakai mazhab Syafi'i. Kalau ada yang bertentangan, bukan kitabnya yang salah, tapi fikih itu khazanahnya luas. Intinya tak boleh saling salah menyalahkan. Nah, itulah wilayah fikih. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apa yang saya sampaikan kalau salah mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.